Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Kefas Elias Rambet dengan NIM 825240150. Kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS saya, yaitu membuat back-end dan juga front-end. Pertama, saya akan menjelaskan back-end. Pertama itu kita buka adminnya. Setelah itu, pilih dashboard. Otomatis saya akan teralihkan ke halaman login. Setelah itu saya akan login. Setelah login, langsung akan teralihkan ke halaman backend, yaitu dashboard. Dalam dashboard telah tersedia pendaftaran, yaitu mahasiswa, dosen, penasihat, peserta skripsi, dan juga dari ketentuan tugas, yaitu tambahkan bimbingan dan juga ujian, serta menambahkan 3 tabel baru sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya menambahkan ada buku, anggota, dan peminjaman yang saling berelasi. Pertama, saya akan menginput mahasiswa. Di sini saya pilih NIM-nya namanya adalah Evan, alamat mahasiswa Jakarta. Sini tanggal lahirnya kita kasih 19 Januari 2005. Keterangan mahasiswanya kita kasih mahasiswa. Kita simpan. Nah, di sini akan otomatis tersimpan NPM-nya 432143211, nama mahasiswanya Evan, alamat tinggal Jakarta, tanggal lahirnya 19 Januari 2005, dan keterangannya adalah mahasiswa. Di sini ada aksi, kita bisa edit, misalnya kita edit yang tadi kita input. Misalnya kita ganti tanggal lahirnya deh. Dari 19 Januari kita ganti menjadi 23 Juni 2005. Kita update data. Nah, otomatis akan terubah ya di sini tanggal lahirnya menjadi 23 Juni 2005. Oh ya, saya lupa menunjukkan database-nya. Di sini ada database-nya. Ada admin, ada anggota, bimbingan, buku, dosen, mahasiswa, peminjaman, penasihat, peserta skripsi, dan juga ujian. Eh, yang tadi kita input mahasiswa itu dia akan masuk di database mahasiswa. Nah, kita lihat ini yang tadi Evan yang kita masukin. Setelah itu kalau mau hapus langsung saja aksi kita hapus dan dia akan otomatis terhapus. Juga pada database kita refresh. Nah, dia juga akan terhapus. Selanjutnya kita lanjut ke dosen. Di sini kita masukkan NIDN dosennya 2222. Nick dosennya juga kita masukin maaf, NIDN dosennya kita kasih 123123. Nick dosennya kita kasih 333. Nama dosennya kita kasih keterangannya kita kasih dosen. Simpan. Nah, otomatis dia akan masuk dan juga di database-nya itu adalah dosen. Nah, dia akan otomatis terinput. Kalau kita mau edit, misalnya kita ganti 4444, kita update, dia juga akan terganti serta di database-nya juga kita refresh dulu dan akan terganti. Kalau kita mau hapus juga bisa, misalnya kita hapus Pak Agus, akan terhapus dan juga kita refresh dulu Pak Agus di sini. Nah, terhapus juga di database-nya. Selanjutnya kita ke penasihat.
Nah, ini penasihat itu berrelasi dengan mahasiswa dan dosen. Kita pertama pilih mahasiswa, kita pilih Kevas. Dosennya kita pilih Pawasino. Filenya di sini kita pilih misalnya logo Untar. Keterangannya adalah sidang. Kita simpan. Nah, akan muncul juga di database-nya itu penasihat. Nah, dia akan tersimpan juga. Jika kita mau edit, misalnya kita ganti file jadi logo, ubah data, nah dia akan terubah otomatis juga pada filenya. Nah, sudah terubah di database-nya. Selanjutnya langsung saja kita ke peserta skripsi. Kita pilih di sini bisa lihat. Pertama kita pilih mahasiswa, misalnya Verlino. Kita pilih semester genap, tahun ajaran 2025-2026. Tanggal daftar peserta itu kita kasih 4 Desember. Judul skripsinya kita kasih database. File skripsinya mungkin kita kasih eh, logo ini. Dosennya kita kasih Pawasino. Dan otomatis masuk dan juga di database-nya. Nah, ini. Database-nya adalah peserta skripsi dan otomatis masuk juga. Kalau kita mau hapus bisa, edit juga bisa. Selanjutnya itu sabar deh. Selanjutnya kita masuk ke peserta skripsi. Pertama kita masukin NPM mahasiswanya itu kita pilih Verlino, semester genap, tahun ajaran 2025-2026, tanggal daftar, judul skripsi database, ininya kita kasih misalnya logo Untar deh. Dosennya kita kasih Pawasino. Juga di sini ada aksinya, edit dan hapus. Dua-duanya dapat dijalankan. Di database-nya juga ada. Setelah itu kita masuk ke bimbingan. Nah, bimbingan ini juga memiliki relasi dengan dosen dan juga mahasiswa. Dosennya kita pilih Pawasino, mahasiswa kita pilih Kevas. Tanggal bimbingan itu kita kasih 5 Desember 2025. Catatan bimbingan itu kasih bimbingan skripsi. Filenya ini khusus PDF. Kita kasih isi filenya dan kita simpan dan otomatis akan tersimpan. Nah, dokumennya ini ketika kita pencet dia akan otomatis teralih ke dokumen yang telah diinput. Setelah itu aksi edit dan hapusnya juga dapat dijalankan. Misalnya kita mau hapus bisa, edit bisa dan juga hapus bisa. Setelahnya kita lanjut ke ujian. Sini memiliki mahasiswanya memiliki relasi dengan bimbingan. Nah, dimana kalau kita memasukkan eh, mahasiswanya, dia otomatis akan masuk juga dengan dosen pembimbing. Seperti pada bimbingannya ini kan namanya Kevas dan pembimbingnya Pawasino. Jadi kalau kita masukin di ujian, misalnya kita masukin Kevas, tanggal ujiannya eh, 6 Desember 2025, waktunya kita kasih jam 11.30 misalnya.
11.30 siang, dan filenya kita kasih bukti ujian ini. Nah, saat kita simpan, nah, dosen pembimbingnya akan otomatis terpanggil karena sudah berelasi dengan bimbingan. Nih, sudah, aksi editnya juga jalan, hapusnya juga jalan, bisa. Sekarang kita masuk ke 3 tabel yang saya tambahkan. Yang pertama itu ada buku. Di sini tuh kita masukin judul buku, misalnya Web Development, pengarangnya Pak Wasino, tahun terbitnya 2025, lokasi raknya itu di A23. Di sini kita kasih filenya itu buku, kita simpan, dan otomatis akan tersimpan nomor satu. Ini judul bukunya, pengarangnya, tahun terbitnya, rak, foto, dan aksinya. Di sini kalau mau edit bisa, kalau mau hapus juga bisa. Setelah itu kita masuk ke anggota. Kita masukin misalnya nama anggotanya itu eh, Akbar Rido. Kita jurusannya itu sistem informasi. Nomor HP-nya 081344367819. Kita pilih foto profilnya, kita kasih orang. Kita simpan anggotanya. Di sini otomatis anggotanya disimpan. Misalnya kita mau ganti orang dua, kita ganti dan otomatis akan terganti juga. eh, Selanjutnya kita ke peminjaman. Nah, peminjaman ini berelasi dengan buku dan juga anggota. Nah, bisa lihat di sini, misalnya nama peminjam. Kita pilih anggota, otomatis dia akan terpanggil dari anggota yang tadi kita masukin, misalnya Akbar Ridho nih. Nah, akan ada Akbar Ridho, dan juga buku diambil dari buku ini. Saya pilih buku web development, ada di sini. Setelah itu eh, kita masukin tanggal pinjamnya, misalnya dia pinjam 4 Desember 2025. Kita kasih bukti pinjam, kita kasih buku, kita simpan transaksinya, dan otomatis di sini akan tersimpan di riwayat peminjamannya, dan juga di sini ada statusnya yaitu dipinjam. Nah, di sini kita bisa edit dan juga bisa hapus. Kalau kita edit itu di sini ada tanggal kembalinya. Jadi jika saat buku dikembalikan, maka admin akan melakukan aksi edit untuk menginput data tanggal kembalinya. Misalnya kita di sini input data tanggal kembalinya itu 6 Desember, statusnya sudah dikembalikan. Kita update data. Nah, di sini statusnya sudah dikembalikan pada 6 Desember 2025. Selanjutnya itu pada bagian profil. Di sini pada ketentuan tugas yaitu mengganti dengan foto profil saya nih, dan juga nama Kefas alias Arambet, dan juga name. Dan juga logout itu harus berfungsi. Coba saja kita logout, dan akan otomatis keluar ke halaman login. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian front end. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian front end. Sesuai ketentuan tugas, pertama itu bagian menu. Di sini kita ganti logo, juga saya ganti university, dan juga ada peta dan dosen. Dosen ini diambil dari database dosen, makanya muncul dosen yang terdaftar pada dosen, ada Ibu Leli dan Pak Wasino.
ada Ibu Leli dan Pak Wasino. Dan juga peta yang dimana kalau kita buka akan tunjukkan lokasi Universitas Tarumanagara. Bisa di zoom out, bisa ngedrag, juga bisa ganti dengan satelit. Selanjutnya kembali ke halaman utama, itu kita pencet saja University dan akan ke halaman utama. Selanjutnya itu ada update peserta skripsi dan jadwal ujian skripsi. Nah, di sini belum ada data untuk keduanya karena tadi saya ada hapus dulu agar saya bisa menginput ulang. Nah, yang pertama itu kita masukin update untuk nunjukin update peserta skripsi itu kita ambil dari peserta skripsi. Jadi pertama kita masukin dulu misalnya namanya Kevas, Anjil, in 2025-2026, tanggal daftar peserta itu 4 Desember, judul skripsi kita kasih webdev, dokumennya misalnya kita kasih gambar untar. Jangan, kita kasih untar yang ini biar bagus. Dan juga kita kasih dosen pembimbingnya Pak Wasino. Selanjutnya kita simpan dan otomatis kalau kita refresh, nah muncul di sini semuanya muncul, ada judul, nama, NIM, inilah tahun akademiknya, ada eh, semesternya, ada semester ganjil, ada tanggal daftar, dan juga ada gambarnya, ini sesuai. Selanjutnya itu kita input jadwal ujian skripsi. Nah, di sini kan belum ada jadwal ujian. Kalau kita udah input di ujian, misalnya, nah ini tuh harus sesuai, mahasiswanya itu harus sesuai dengan yang ada pada peserta skripsi. Supaya apa? Supaya nanti saat kita input, galerinya juga terinput dan juga judulnya sesuai dengan yang terinput pada peserta skripsi. Misalnya sini kita ujian kita Kevas karena pada peserta skripsi juga kita input Kevas. Di sini tanggalnya kita kasih tanggal ujiannya 5 Desember 2025. Waktunya kita kasih 10.00. Terus formatnya kita kasih bukti ujian. Setelah kita simpan jadwal, eh, dia akan otomatis kalau kita refresh, nah muncul jadwal ujiannya, Kevas, NIM, tanggal ujian, waktu ujian, sama dosen pembimbingnya. Juga otomatis pada galeri foto ujian dia akan terinput gambarnya ini dan juga judul yang diambil dari peserta skripsi karena sesuai. Selanjutnya kita ke bawah ini adalah relasi dari 3 tabel yang tadi kita buat, yaitu buku, anggota peminjaman. Di sini eh, ada anggota terbaru, Akbar Rido yang tadi saya masukin. Di anggota, lihat sesuai gambar, nama, dan juga jurusan. Dan juga koleksi buku-buku. Di sini ada koleksi buku itu web development oleh Pak Wasino, itu sesuai dengan buku yang tadi kita input. Ada web development pengarangnya Pak Wasino dan juga gambar rak tahun semuanya sesuai. Dan juga ada transaksi terakhir yang diambil dari peminjaman. Nah, di sini sesuai ya. Ada Akbar Rido, dia meminjam web development dan statusnya sudah dikembalikan. Selanjutnya itu di sini ada jam operasional, itu saya tambahkan sendiri. Eh, di sini jam operasionalnya dan juga tentang perpustakaan ini saya tambahkan sendiri dan juga ini ada created by Kevas Eliasa Rambet dengan NIM 825240150 kelas A sesuai dengan ketentuan tugas. Jadi begitu saja presentasi saya tentang backend dan frontend. Terima kasih.